Di sudut dunia yang terpencil, ada sebuah tempat di mana hujan adalah mitos. Inilah Gurun Atacama, hamparan tandus yang membentang luas di Chili, Bolivia, dan Argentina adalah tanah yang retak-retak dihantam matahari tanpa ampun yang seolah menjadi gambaran neraka dunia. Udara di sini kering dan suhu siang hari bisa mencapai 40 derajat Celcius. Sementara malam hari turun drastis hingga mendekati titik beku, menciptakan kontras yang mempermainkan penghuninya. Namun, di balik kekejaman alam ini, tersimpan harta karun yang membuat dunia berlutut. Litium, emas putih abad ke-21. Bahan ini adalah nyawa bagi baterai yang menggerakkan mobil listrik, ponsel pintar, dan pembangkit listrik terbarukan yang menjadi harapan besar umat manusia untuk melepaskan diri dari cengkraman bahan bakar fosil. Tapi, di balik kilau janji masa depan yang hijau, ada cerita lain yang tersembunyi di bawah permukaan Gurun Atacama. Cerita tentang kesedihan, pengorbanan, dan tangisan yang mengering. Gurun Atacama bukan sembarang gurun. Terjepit di antara pegunungan Andes yang menjulang setinggi lebih dari 4.000 meter dan Samudra Pasifik yang dingin membeku. Wilayah ini terperangkap dalam fenomena yang disebut bayangan hujan. Angin lembab yang membawa harapan hujan dari laut terhalang oleh dinding alam raksasa ini, lalu dipaksa naik, mendingin, dan menumpahkan airnya di sisi lain pegunungan. Akibatnya, Atacama ditinggalkan dalam kekeringan abadi, menjadi salah satu tempat terkering di bumi. Curah hujan tahunan di beberapa wilayah Atacama hanya 0,8 mm, jauh lebih sedikit dari setetes air yang kalian buang saat menyikat gigi. Bandingkan dengan hutan hujan Amazon yang menerima ribuan milimeter curah hujan. Bahkan ada daerah di sini, seperti Arica, yang tak pernah mencatat setetes hujan pun selama lebih dari 400 tahun, menurut catatan meteorologi Chili. Tapi, justru kekeringan inilah yang melahirkan kekayaan luar biasa. Selama jutaan tahun, air dari Andes yang menguap meninggalkan endapan garam di dataran luas yang disebut salares. Di antara kristal garam yang berkilauan di bawah sinar matahari, litium terbentuk dalam jumlah yang tak bisa dipercaya, menjadikan Atacama sebagai tambang emas modern. Salar de Atacama di Chili misalnya, adalah salah satu cadangan litium terbesar di dunia, mencakup area seluas 3.000 km persegi. Menurut data dari US Geological Survey pada 2022, Chili menyumbang 29% produksi litium global, menghasilkan sekitar 39.000 ton dalam setahun. Di sebelah utara, Bolivia memiliki Salar de Uyuni, dataran garam terbesar di planet ini dengan luas lebih dari 10.000 km persegi yang menyimpan cadangan litium sekitar 21 juta ton, jumlah yang bisa membuat iri siapa saja. Sedangkan Argentina dengan tambang-tambangnya sendiri di wilayah seperti Salar del Hombre Muerto melengkapi apa yang kini dikenal sebagai segitiga litium. Ketiga negara ini duduk di atas harta karun yang bernilai triliunan dolar dengan estimasi nilai pasar litium global mencapai 22,19 miliar dolar pada 2023 dan melonjak 134,02 miliar dolar pada 2032 menurut laporan dari Fortune Business Insight. Namun kekayaan itu datang dengan harga yang tak pernah mereka bayangkan. Harga yang dibayar dengan air mata dan kehancuran. Litium memang emas putih, tapi mengekstraksinya dari tanah Atacama seperti memeras darah dari batu. Dan darah itu ternyata milik mereka yang paling tak berdaya. Proses ekstraksi litium di Salares melibatkan pemumpaan air garam dari bawah tanah ke kolam penguapan raksasa. Tempat matahari mengeringkannya selama berbulan-bulan hingga meninggalkan konsentrat litium.
Untuk setiap ton litium yang dihasilkan, dibutuhkan sekitar 1,9 juta liter air. Di gurun yang sudah kehilangan air selama ribuan tahun, pertanyaannya sederhana namun menghantui. Dari mana air itu datang? Jawabannya adalah akuifer bawah tanah. Sumber kehidupan terakhir yang selama ini menjadi tumpuan komunitas lokal seperti suku Likanantai, penduduk asli Atacama yang telah tinggal di sana lebih dari 1000 tahun. Air yang mereka gunakan untuk minum, menyirami tanaman seperti quinoa dan jagung, serta memberi minum ternak seperti ilama, kini disedot habis oleh perusahaan tambang raksasa. Sumur-sumur mereka mengering, ladang kecil mereka yang penuh perjuangan layu, dan ternak yang menjadi tulang punggung hidup mereka mati satu persatu, meninggalkan bau kematian di udara yang sudah penuh debu. Suku Likanantai bukannya diam saja. Sejak 2007, mereka berjuang melawan perusahaan seperti Sociedad Química y Minera di Chile, salah satu produsen litium terbesar di dunia, menuntut agar penyedotan air diberhentikan karena melanggar hak mereka atas air dan tanah yang dijamin oleh deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat. Pada 2018, amarah mereka memuncak. Ratusan anggota suku memblokir jalan menuju tambang di Salar de Atacama, berdiri di depan truk-truk besar dengan tangan kosong, berteriak untuk didengar dunia. Tapi suara mereka tenggelam di tengah derum mesin dan janji keuntungan. Perusahaan tambang berkelit mengatakan bahwa air yang mereka ambil adalah air payau yang tidak layak minum sehingga tidak mengganggu warga. Namun, data dari Nature Sustainability membuktikan sebaliknya. Ekstraksi litium di Salar de Atacama telah mengurangi ketersediaan air tanah hingga 30% di beberapa wilayah sejak 1980-an. Ahora quiere vender el litio en nombre de la energía limpia, pero a costa de contaminar las salinas, destruir la Puna, los valles, Jujuy y envenenar a nuestros pueblos. Studi lain dari Universitas Chile bahkan menemukan bahwa tingkat penguapan di kolam tambang mempercepat penurunan permukaan air tanah hingga radius 10 km dari lokasi ekstraksi. Bagi suku Likanantai, ini bukan sekedar air payau, tapi nyawa mereka yang direnggut sedikit demi sedikit. Sementara itu, perusahaan tambang menuai keuntungan besar. Pada 2022 saja, ekspor litium menghasilkan 7,5 miliar dolar bagi Chile, menjadikannya salah satu pilar ekonomi negara itu, menurut laporan dari Banco Central de Chile. SQM sendiri mencatat pendapatan 10,7 miliar dolar pada tahun fiskal 2022, sebagian besar dari litium. Ironi yang menusuk hati adalah bahwa warga lokal yang tanahnya dikorbankan hanya mendapat remah-remah dari kekayaan itu. Rumah-rumah mereka tetap sederhana, terbuat dari adob yang rapuh, tanpa listrik atau air bersih yang memadai. Data dari Institut Nasional Statistik Chile menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah Antofagasta yang mencakup Salar de Atacama masih mencapai 8,5% pada 2022, jauh di atas rata-rata nasional, meskipun wilayah ini menyumbang miliaran dolar bagi ekonomi. Di luar gurun, litium Atacama menjadi taruhan geopolitik yang memanas. Dunia haus akan litium untuk mewujudkan masa depan hijau. Badan Energi Internasional memprediksi bahwa permintaan litium akan melonjak 40 kali lipat pada 2040 seiring dengan adopsi kendaraan listrik dan energi terbarukan dari 93.000 ton pada 2020 menjadi lebih dari 3,8 juta ton. China, melalui raksasa seperti BYD dan Tianqi Lithium, telah mengunci kontrak besar dengan Chile. Tianqi bahkan membeli 24% saham SQM pada 2018, senilai 4,1 miliar dolar. Amerika Serikat mendorong perusahaan seperti Albemarle yang mengoperasikan tambang di Salar de Atacama untuk mempertahankan dominasinya. Sementara Eropa berlomba mengejar ketinggalan dengan kesepakatan baru bersama Argentina. Tapi, persaingan ini tidak hanya melibatkan negara-negara besar.
Di dalam segitiga litium sendiri, ketegangan membara. Bolivia, meski kaya cadangan, tertatih dengan teknologi dan infrastruktur yang tertinggal dan hanya mampu memproduksi 540 ton pada 2022, jauh di bawah 39.000 ton chili. Argentina, sebaliknya, membuka pintu lebar-lebar untuk investor asing, menarik nama-nama besar seperti Tesla dan POSCO dari Korea Selatan yang menginvestasikan lebih dari 800 juta dolar dalam proyek tambang di Salar de Olaroz pada 2023. Ketimpangan ini memicu gesekan. Bolivia pernah menuduh Chili mengeksploitasi sumber daya di perbatasan mereka. Sengketa yang berakar pada luka lama Perang Pasifik tahun 1879 hingga 1883 yang merenggut akses Bolivia ke laut dan masih membekas hingga saat ini. Semua konflik ini membukakan mata kita pada kebenaran yang pahit. Lithium dan Atacama memang menjanjikan dunia yang lebih bersih dan hijau karena akan semakin banyak tercipta mobil listrik yang memotong emisi karbon, turbin angin, dan panel surya yang menyelamatkan planet. Tapi di gurun ini, hijau terasa seperti kutukan yang menyakitkan. Ekosistem Atacama semakin rapuh. Flamingo Andean, burung anggun yang bergantung pada laguna garam untuk mencari udang kecil sebagai makanan, mulai menghilang. Studi dari Biological Science mencatat bahwa populasi flamingo di Salar de Atacama turun 10 hingga 15% dalam dekade terakhir. Sebagian besar karena perubahan hidrologi akibat penambangan. Vegetasi langka seperti kaktus raksasa yang bertahan dalam kondisi ekstrim selama ratusan tahun dan bisa tumbuh hingga 10 meter, kini terancam punah karena berkurangnya kelembapan tanah. Bahkan lebih dari 80 spesies flora dan fauna endemik di Atacama berada dalam resiko tinggi akibat aktivitas tambang. Dan di tengah semua itu, warga lokal seperti suku Likanantai terus berjuang, terjepit antara kelangsungan hidup mereka dan ambisi dunia. Sangat pantas jika lithium dijuluki harta karun berdarah Atacama, karena kekayaan yang lahir dari penderitaan dan kesedihan yang tersembunyi di balik janji hijau. Dan saat dunia terus berlomba menuju masa depan, kita tak bisa menutup mata dari kenyataan. Setiap baterai yang kita gunakan, setiap mobil listrik yang kita kendarai, membawa setetes air mata dari gurun yang hampir lupa apa itu air.